Alhamdulillah, malam ini kita sudah makan telur 1 butir 1 orang. Untuk menambah khasiat lagi, besok jangan lupa makan tainya ayam 1 sendok 1 orang. Jam 12 malam makan tainya ayam 1 sendok 1 orang. Tidak bisa itu tengah malam ke masjid. Di mana dengar berita? Ini di Facebook. Tadi ada orang pakai tahu. Ada orang jual selesai di sana. Ini saya lihat di Facebook banyak sekali memang ada anak baru lahir bisa bicara toh. Tapi jangan percaya karena sekarang sama itu di sosial media bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel gua Muhammad Erwin 554. Di sini kita akan berbagi berbagai macam pengalaman, perjalanan, hiburan dan lain-lain sebagainya. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe bagi yang belum, biar kalian turut membantu aku sebagai konten kreator pemula yang dari kampung yang bercita-cita keliling dunia. Wow, amazing bukan? Subscribe. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Erwin di channel Muhammad Erwin 554. Alright, jadi begini teman-teman. Seperti yang Anda saksikan sebelumnya, yang viral kemarin tanggal 25 tersebar video viral di mana seorang bayi yang konon katanya baru lahir langsung bicara, dan anehnya saat dia lahir teman-teman, dia mengucapkan sesuatu, memberikan pesan untuk bagaimana kita makan telur supaya terhindar dari virus corona. Mama telur jangan lupa jam 12 tengah malam. Mama telur rebus jangan lupa, telur rebus 1 orang 1 telur rebus kio mama jangan lupa mama. So seperti yang gue lihat, seperti yang viral di Facebook, di WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat menggelikan sekali teman-teman. Karena kenapa? Di zaman milenial masih ada orang yang percaya yang kayak gituan. Jujur ya, gue awam dari segi editing, tapi gue tahu kalau itu benar-benar diedit. Coba lihat, bayangkan mulutnya gitu, nah bisa dipastikan itu editing, 100% itu editing. Tapi banyak orang yang tertipu. Bahkan sebuah video yang diunggah di YouTube, ya baru 1 hari view-nya berapa coba? 1 juta view. Bayangkan. Dan betapa banyak orang yang tertipu dengan ini. Bukan hanya itu teman-teman, dan ini bukan hanya viral di satu daerah, tapi di seluruh Indonesia. Sampai di daerah Tual, di Maluku, daerah Tual itu sampai ada datangin orang belanja telur, beli telur itu jam 3. Dan yang mengejutkan lagi teman-teman, ya di kampung saya, di Lembang Gantaran Keke, Bantaeng, itu luar biasa ya. Sampai dia keluar kampung, ke Jatia katanya, keluar kampung cari telur karena banyak yang percaya akan berita miring seperti ini teman-teman. Aduh, gimana, gawat sekali. Gue merasa lucu, tapi ini benar-benar lucu yang faedah ya. Benar-benar gimana gitu ya. Gila, benar gila. Masa yang begituan dipercaya? Saya rasa anak-anak muda zaman sekarang itu sudah pintar-pintar dan cerdas-cerdas, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang hoax gitu kan. Apalagi video yang beredar ini sudah jelas ini editan. Banyak orang yang percaya, na'udzubillah. Jadi begini teman-teman, video ini saya buat bukan hanya sekedar ingin meramaikan, tapi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, utamanya yang telah menonton dan mungkin terjebak dengan situasi di mana juga telah melakukan apa yang diperintahkan dalam video tersebut, yakni merebus telur malam-malam baru makan telur gitu kan. Gue ingat dengan sepupu gue. Jadi sepupu gue itu ini. Jadi ini Dita namanya. Dia itu nggak bisa makan telur masak. Dan kejadiannya aneh gitu, lucu gitu. Nah, kenapa menurut gue lucu ya? Mungkin apa ya? Gue cuma dengar cerita aja, diceritakan sama sepupu gue, keluarga gue kan. Kalau dia yang dia cari telur dadar. Allah Akbar. Karena dia nggak suka telur masak. Aduh, gimana ini teman-teman. Jadi lucu banget menurut gue, ini sangat lucu dan benar-benar gimana ya. Tapi yang menyedihkan, kok video yang seperti itu viral dan banyak orang yang percaya gitu. Nah itu yang gimana gitu ya. Gila, benar-benar gila menurut saya.
Dan di sini gue akan tekankan kepada teman-teman yang ada di manapun yang telah menyaksikan video ini. Gue cuma berpesan kepada kalian, kalian itu adalah smart people. Jangan sampai menjadi golongan yang stupid people. Jadi begini teman-teman, jadilah manusia yang cerdas. Jadilah manusia yang mampu membedakan mana yang asli, mana yang hoax. Baru aja berapa hari, berapa minggu diliburkan sudah beralih menjadi stupid gitu. Nah, kasar kali ya. Tapi I'm sorry, saya mau cuma tekankan di sini, kalau kalian mau mencegah corona, nggak usah ribet-ribet ke sana. Itu malah menyusahkan kalian semua ketika kalian pergi beli telur dan tahu-taunya pada saat Anda membeli telur, kemudian penjual telurnya, contohnya, kita tidak menuduh ya, karena virus corona ini tidak terlihat dengan kasat mata. Ternyata penjual telurnya itu terinfeksi corona misalkan. Kemudian Anda berbondong-bondong di tengah malam, jam 1, jam 2 pergi beli telur. Ternyata di situ penularan yang tadinya niatnya untuk bagaimana tidak terkena virus corona dengan niat memasak telur lalu makan, ternyata pas Anda beli telur itu dan disitulah penyaluran transmigrasi virus. Jadi disitulah terjadi perpindahan antara virus di sana pindah ke kita dan kita tidak tahu. Disitulah letak kegoblokan kita yang terlalu percaya dengan berita-berita hoax. Jadi saya tekankan di sini, tidak ada bayi yang baru lahir langsung bisa bicara kecuali Nabi Isa. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada bayi yang langsung bisa bicara kecuali Nabi Isa. Jadi nggak usah percaya gitu-gituan. Saya heran. Saya ketika mencerminkan ya, melihat keadaan seperti ini, situasi seperti itu kan, saya kan membayangkan gitu. Nah, gimana misalkan kalau Dajjal datang memberitahukan bahwa begini bla 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 dengan bujurala, orang-orang yang tadinya percaya dengan berita-berita yang seperti ini tadi, yang langsung percaya begitu, langsung kayaknya jadi pengikut Dajjal itu sudah betulan kayak langsung jadi pengikut Dajjal itu, karena dia melihat, wih luar biasa ini, dia bisa begini-begini, wah tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Tuhan, berarti Dajjal ini adalah Tuhan. Dia ikut ke situ. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak labeli diri kita, tidak bentengi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini, jadi otak ini harus kudu encer. Ya meskipun kalian diliburkan, jangan juga membuat sesuatu yang membuat kalian stupid ya. Baru beberapa hari libur sudah stupid gitu. Lucu banget guys. Dan menurut gua, lucunya hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mendapatkan sebuah berita ya, meskipun dari siapapun itu, dari saya kah, dari YouTube saya, kalau ada berita-berita hoax jangan langsung dipercaya. Makanya berita yang sampai kepada kita jangan langsung dipercaya. Kita harus memverifikasi kebenarannya kalau memang betul-betul itu bermanfaat beritanya untuk kita. Kalau tidak ada anunya dengan kita, tidak ada manfaatnya untuk kita, ngapain? Misalkan kita dengar, itu banyak sekali utangnya itu, baru kita verifikasi, itulah banyak utangnya, begini, itu lain lagi ceritanya itu. Kita terlalu mengkepoin sesuatu yang tidak penting. Kecuali misalkan begini tentang virus corona, dikabarkan seperti ini bahwa ternyata ada obat untuk virus corona seperti ini guys. Seperti kita harus begini guys. Kita harus verifikasi karena ini mencangkup keselamatan kita, untuk bagaimana kehati-hatian kita dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai berita yang belum benar, belum tahu asalnya dari mana, lalu kemudian kita percaya begitu saja. Dan anehnya lagi teman-teman, di beberapa daerah yang saya lihat di internet ya, sewaktu saya dapat beritanya ini bayi bicara, saya kan penasaran yang mana sih yang dimaksud ini, karena di status WA ada apa dengan telur, ada telur pokoknya kayak gimana. Itu membuat saya mencari tahu, sehingga saya temukan ternyata itu adalah hoax. Dan saya temukan ada beberapa daerah di mana, lucu teman-teman, diumumkan di masjid, dikasih masuk di toa di tengah malam. Sampai ini salah satu
cuplikan video di mana seseorang anak muda yang ketangkap oleh security saat dia mengumumkan di malam hari. Yang ini nih. Nah, jadi dia itu gimana ya? Ya, jadi saya harap subscriber gue itu smart people. Subscriber gue itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas, bukan hanya sekedar orang-orang yang alay gitu kan. Kalau begitu mah bisa bicara. Bahkan saya bisa edit video ya. Saya bisa edit video di mana muka saya diganti dengan muka yang lain seperti yang saya posting di Instagram ya, di Instagram di mana Triswaka yang mau nyanyi itu baru saya edit dengan pakai muka gua, ya kan? Itu kan gampang banget sebenarnya kalau kita mau edit seperti itu, teman-teman. Ini bayi bicara, ya gampang. Kita tinggal video bayinya yang nangis, baru kita tiru, kita sesuaikan mulutnya itu atau ini jelas-jelas editannya mulutnya besar begitu langsung punya gigi lagi. Adakah bayi yang langsung punya gigi? Kecuali ada beberapa memang. Tapi kalau yang langsung bicara itu mustahil. Ya, kecuali Nabi Isa. Jadi satu yang harus digarisbawahi bahwa tidak ada bayi yang bisa bicara kecuali Nabi Isa. 2017 juga sempat ada viral. Dimasukkan dalam berita, bahkan di posting di YouTube. Kalian bisa cari sendiri beritanya, yaitu mengenai tentang bayi yang lahir kemudian mengucapkan salam 3 kali. Konon katanya bayinya itu cuma berapa jam aja dalam perut gitu. Nah, maksudnya cuma sekitar 3 jaman kayaknya. Katanya sih dia cuma 3 jam dalam perut kemudian lahir. Sempat diberitakan dan itu sempat menjadi perbincangan tahun 2017, ya kan? Apakah ini benar? So, jangan cepat percaya dengan berita-berita yang aneh-aneh yang gitu-gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus memantapkan, kita harus memverifikasi kevalidan berita tersebut. Kita harus. Dan saya juga yang membuat di grup, katanya di grup itu ada bilang mengaku-ngaku lagi bilang itu keluarga yang berkaitan dengan bayi bicara ini ya, yang menyuruh orang memasak telur. Ada yang mengaku-ngaku itu keluarganya katanya yang melahirkan seperti itu. Di manakah itu? Saya telusuri di berita, terus terang berita yang sama dengan video yang sama, cuma daerah yang berbeda. Ada yang bilang di Telaut, bayinya di Telaut, ada yang bilang bayi Kalimantan lah, ada bilang bayi Sulawesi lah, ada bilang bayi Ambon lah. Gue nggak tahu yang mana yang benar, padahal videonya cuma satu, tempatnya yang berbeda-beda. Jadi saya tekankan kepada teman-teman untuk jangan terlalu cepat menyebarkan berita-berita hoax ya, hati-hati. Jangan terlalu cepat menyebarkan berita-berita hoax. Karena kenapa? Ancamannya luar biasa loh teman-teman. Kemarin di jalanan ya sempat ada polisi pawai memperingatkan kita tentang bahaya corona, kemudian dia semprot-semprot jalanan dengan apa gitu kan. Di situ salah satu poin yang dibahas, jangan sampai kita memberitakan berita bohong mengenai virus corona. Karena bahaya teman-teman, ancamannya itu luar biasa, sampai 10 tahun penjara. Seperti yang terjadi kasus di mana seorang perempuan memvideo sebuah mobil ambulans yang memuat pasien. Konon katanya dalam video tersebut disebutkan bahwa itu adalah pasien corona. Kalau nggak salah di bagian Kendari, kalau nggak salah ya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata pasien yang diambil di mobil ambulans itu, yang dimasukkan di mobil ambulans itu bukan sakit corona, bukan penyakit corona. Nah, ini beritanya sudah tersebar yang disebarkan oleh temannya sendiri. Apa yang terjadi? Wanita ini menjadi tahanan karena telah menyebarkan berita hoax. Di penjara berapa tahun? 10 tahun. Jangan sampai kalian terpenjara gara-gara corona. Terpenjara di rumah enggak masalah. Kita ambil amannya, stay di rumah aja kan. Stay at home atau di rumah aja. Itu enggak masalah, artinya kita masih bisa ngapa-ngapain gitu kan. Masih bisa ketemu keluarga, masih bisa melakukan aktivitas gitu kan. Kalau kalian terpenjara di penjara, memang betul-betul penjara gara-gara menyebarkan berita hoax, ini sayang betul ya. Makanya saya tekankan kepada teman-teman,
para subscriberku, penontonku, hati-hati dalam menyebarkan berita hoax. Jadi intinya di sini jangan terlalu mudah percaya dengan berita-berita yang miring-miring, yang aneh-aneh, yang gak jelas di mana sumber beritanya. Jadi kalian harus memverifikasi berita tersebut. Kalian harus memverifikasi berita tersebut, memverifikasi kevalidan kebenaran berita tersebut. Jangan sampai akhir dari berita itu kalian masuk penjara. Itu saja saya tekankan. Di zaman ada namanya undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE. Jadi hati-hati, kalian itu harus tahu itu undang-undang ITE yang mengatur tentang penyebaran berita dan lain-lain sebagainya. Pokoknya hati-hati dengan itu. Jangan sampai dijerat, kalian itu dijerat dengan kasus seperti itu dan kalian berakhir dalam penjara. 10 tahun itu ndak singkat teman-teman ya. Bahkan kalau misalkan Anda dikasih pilihan penjara 1 hari pun, 1 hari itu berat. Dalam penjara 10 tahun. Jadi di sini saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman, jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax. Berita-berita hoax, verifikasi ya. Sekali lagi saya ulangi, ini penting banget. Kenapa saya di era zaman dipenuhi musibah, yang kita dikelilingi dengan berbagai macam musibah, bencana yang katanya ini adalah virus corona merupakan bencana non alam ya. Kita harus hati-hati. Ini sebenarnya ujian sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman itu adab itu. Kalau bencana seperti ini lalu kemudian dia manfaatkan untuk mencari keuntungan, membuat berita supaya viral gitu kan, berita-berita bohong supaya viral, hanya keuntungan mungkin ingin mendapat viewers apa dan lain sebagainya. Hati-hati ya, jangan sampai kalian berakhir dalam penjara. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa sebarkan kepada teman-teman yang sudah tertulari dengan virus kebohongan, turut berpartisipasi dalam men-share berita bohong. Sampaikan kepada mereka, share kepada mereka video ini. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kalian menjadi orang yang smart visual. Oke, terima kasih dan saya Muhammad Erwin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan mudah terbohongi dengan berita-berita bohong. Artinya harus diverifikasi kevalidan berita tersebut dan kalian tetap smart. Walaupun libur sekolah tetap smart, tetap harus cerdas ini otak ini harus encer ya. Kalau begitu, terima kasih dan saya Muhammad Erwin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.